Jadi memang betul-betul ya para wali mah cek ngomong kasar nah aing teh di bereku pemerintah ini. Malah mah aing lebih kuasa. Ya. Ya banyak. Iya. Ya cek ngomong kasar punten ya banyak kalau Mas Syekh Mansur. Iya. Terus aya secara jasad mah, secara dohir mah gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu. Bisa nahirupan anu raya urang. Hidup dan mati. Dari Jalan Raya Labuan Pandeglang ya, sahabat. Ini di area parkir. Ini area parkir mobil bus biasanya di sini ya. Ini dari area parkir ini nanti ada jalan ya menuju ke sana tuh. Nah, itu jalan menuju makam keramat Syekh Mansur Cikaduan ya. Dan telah nampak ya, itu dekat pohon beringin di atas itu lokasi makam keramat Syekh Mansur Cikaduan ya teman-teman. Oke. Dan ini salah satu tempat ibadah yaitu masjid di makam keramat Syekh Mansur Cikaduan ya. Tempatnya sangat bersih dan nyaman loh teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak udah sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur nanti kita langsung ke makam keramat. Punten. Aduh, kedah nggak sih daftar? Oh, mohon. Insya Allah. Ijal menes. Ya. Oke. Atunun. Waduh, pecinta Syekh Mansur Cikaduan. Wah, luar biasa. Amat hati ngiring jarak. Assalamualaikum. Jadi sahabat, kita nih setelah kita isi daftar ya, kita di buku pendaftaran, setelah kita isi nama dan alamat, nanti kita dikasih stiker nih, pecinta Syekh Mansur Cikaduan Banten ya. Jadi untuk para penjara, para pecinta jara waliullah, apabila kalian ke makam keramat Syekh Mansur, jangan lupa ya daftar, isi, nanti kalian dapat stiker ini. Oke, kita lanjut ya. Bah, ini jadi kedatangan saya nih, Bah. Salah satunya saya ingin meminta beberapa informasi tentang riwayat dan sejarah Syekh Mansur Cikaduan Pandeglang ini, Bah. Mungkin Abah sedikit mengetahui ya bagaimana riwayat salah satu dari Syekh Mansur ini, Bah. Iya, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kurang lebih kita hanya kepada Allah ya. Ya, hanya sekedar singkat ya, artinya sepengalaman yang ada di riwayat ya, di silsilah. Jadi Syekh Mansur ini kesultanan yang terakhir dari Sultan Hasanuddin. Dari Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Sultan Muali Ahmad, Aman Nasiruddin, Sultan Agung Tirtayasa, Syekh Maulana Mansuruddin ya. Jadi keterangannya menduduki kesultanan yang terakhir. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mungkin beliau mengingat kepada anak cucunya yang di selatan kan gitu. Jadi setelah menduduki kedudukan dari orang tuanya Sultan Agung Tirtayasa, duduki untuk kesultanan yang terakhir, yang ketujuh. Disitulah beliau menduduki kesultanan. Setelah menduduki kesultanan supaya apa namanya pergi ke Mekah. Kata ayahnya, silahkan Syekh Mansur, kamu pergi ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, jangan singgah di mana-mana. Selama di Mekah,
Ya mungkin walaupun beliau Syekh Maulana Mansur Wali juga ada aja lah, artinya bisa dikatakan hilap ya. Jadi manusia biasa lah, ya artinya dikatakan menyeleweng lah, artinya dari patah orang tua. Setelah itu beliau pergi ke Mekah, dari Mekah pulang sehingga di Pulau Majeti di negara Tionghoa. Selama 2 tahun beliau itu punya istri di negara Tionghoa sama anaknya Ratu Jin. Bahwa di Banten Syekh Mansur itu sudah pulang, kata Sultan Mamalihan ya, orang Belanda. Nah, disitulah masyarakat untuk sementara Kesultanan yang 8 yang terakhir diserahkan kepada kakaknya Adipati Ishak. Di situ percaya masyarakat kita sekalian duduki untuk Kesultanan yang 8 Syekh Adipati Ishak. Beliau itu masih di sana di negara Tionghoa. Setelah lama 2 tahun masyarakat percaya kepada Kesultanan yang 8 yang dipercayakan oleh Syekh Maulana Mansur. Cuman ibu bapak yang tidak percaya karena anak-anak apal darah dagingnya ya di situ. Sehingga peperangan di Banten ini di istilahnya bertempur di Surosoan, sehingga beliau itu mungkin kalau kata kita mengungsi lah ya, sampai tempur ada yang diutus kodamnya itu bagus buang ke negara Tionghoa. Berangkatlah beliau sampai negara Tionghoa. Ki Mansur di Banten sedang peperangan memasalahkan kedudukan kesultanan. Beliau ingatlah, kembali lagi lah ke Mekah. Setelah kembali dari Mekah sujud sungkem kepada Allah, beliau itu mengambil air jam-jam, tenggelam di air jam-jam, timbul di batu Quran. Allah karim. Sehingga air itu menyembur, ditutup dengan batu berlapatkan Al-Quran. Jadi redalah, kalau tidak ditutup mungkin jadi lautan lah atau gimana. Setelah ditutup beliau itu lama di batu Quran di Cikoromoy selama 2 tahun. Beliau punya istri, anaknya Syekh Demang Lancar. Nyi Mas Sarinten. Iya, Nyai Sarinten. Dari Nyai Sarinten, setelah Nyai Sarinten meninggal, beliau pergilah ke ujung kulon Sangyang Sirah. Nah, di sana beliau dengan hodamnya Ki Semarang dan Ki Jemah istirahatlah di pinggir laut di bawah pohon waru, sehingga waru itu menghormat kepada beliau. Saking hormatnya waru itu doyong, ada lagunya kan. Waru doyong itu, iya. Allah karim. Iya betul itu lagunya. Jadi dikatakan riwayat. Jadi sehingga beberapa tahun, mungkin beberapa bulan di sana juga ada kan patilasannya. Patilasan Syekh Mansur itu di Jungkulon ya. Syekh Mansur, Sultan Agung dengan Nyi Ratu Adil. Jadi setelah beliau istirahat di sana, kembalilah mungkin ke Tirtayasa, mengajaklah kepada orang tuanya ke sana, istirahatlah di sana di Mantiung. Di apa namanya? Mantiung Cikesik. Iya, Mantiung itu. Ada di sana patilasannya. Itu patilasan Syekh Mansur. Patilasan Syekh Mansur. Ada bangunannya juga. Saya juga kemarin juga pada ke sana, lapak tilas. Lapak tilas. Iya, jadi beliau setelah istirahat di pinggir laut di bawah pohon waru, ada yang menangis di tengah lautan meraung-raung. Beliau itu berkata kepada hodamnya Ki Semarang dan Ki Jemah, di tengah lautan ada yang meraung-raung. Siapa yang berani ke tengah lautan? Kan nggak ada. Wah, sekarang juga sampai nelayan apapun juga yang nggak ada yang berani di sana. Kata hodamnya itu harimau. Biarin kita tolong ke sana ke tengah lautan. Ditolong tengah lautan. Ya mungkin mana derasnya ombak, mungkin bergulung, mana artinya menolong harimau lah istilahnya, hewan istilahnya yang paling dahsyat lah, paling buas. Cuman saya bersumpah, mau saya menolong kamu, tapi bersumpah saya mau menolong kamu, tapi sampai jangan mengganggu anak cucu saya yang ada di dunia. Jadi di beat tuh ya. Beat.
Itu mungkin kimanya itu hancur, kerangnya itu mungkin hancur ya. Setelah itu mendarat. Setelah mendarat akhirnya mungkin melanjutkan perjalanan sampai sini, sampai ke tebing ini dengan hodamnya. Disitulah beberapa harimau, raja penjuru dunia yang dipegang oleh beliau itu, yang paling rajanya namanya Si Tempang Langlang Buana. Si Tempang Langlang Buana. Kalau di sini mah disebutnya Si Pincang. Ya memang suka ada. Memang yang nama Si Tempang Langlang Buana, beliau mungkin antara seluruh dunia melanglang terus sampai saat ini. Kenapa dasarnya? Wallahualam, kalau seandainya kita tidak ada orang tua atau bagaimana di dunia ini atau sudah gimana kan gitu. Tapi alhamdulillah untuk Pandeglang ini, alhamdulillah lah istilahnya aman, tenteram, walaupun sebagaimana apa akhir manusia mah cuman rencana, walau sebagai apapun juga hanya istilahnya buatan kan gitu. Di sana beliau itu, di sini mungkin selama hanya beberapa tahun dari dari Batu Quran itu, dari Cibulakan, dan di Cibulakan juga meninggalkan beberapa tempat. Batu Quran, Cipalias, Cibarani, Cipanganten, Cilancar. Iya. Itu yang di situ, terus Sumur Doma sampai ke gunung itu patilasan beliau. Sehingga waktu di Sumur 7 juga beliau itu kan istilahnya sampai turun Hasanuddin, karena waktu melarang adu ayam dengan pucuk umun, sehingga pucuk umun itu terbang ke Baduy. Nah, di sanalah rajanya itu. Jadi disitulah alhamdulillahnya manfaat berkahnya karena adanya pemakaman waliullah. Kalau masalah artinya dengan yang hidup, itulah kenapa dasarnya kita musabab. Kalau seandainya tidak ada makbarah waliullah, wallahualam ya, lebih capek atau lebih sulit atau bagaimana karena perjuangan beliau. Jadi di sini beliau itu selama sekian bulan, sekian tahun ada yang datang dari Caringin. Inilah sang putri mungkin ya. Namanya Nyi Ratu Jamila, anak ajengan Caringin, tapi bukan dari Syekh Hasnawi, bukan. Bukan. Kalau nggak salah dari Syekh Basarudin ya? Basarudin. Dari Syekh Rauk. Oh iya. Pangulonan itu alhamdulillah. Jadi diajak oleh ayahnya kita ke Cikadun. Di Cikadun itu banyak duren gitu. Dibohongin kan. Jadi seolah-olah mungkin supaya diketemukan kepada beliau di persinggahan di sini, sehingga sampai menikah dengan Ibu Ratu Jamila itu. Dengan Ibu Ratu Jamila. Jadi setelah menikah ya sampai meninggal, mungkin sampai penguburannya sebetulnya orang di sini ini nggak ada yang tahu. Yang tahu ini Syekh Sohib dan Syekh Ruyani. Syekh Ruyani Kadupina. Iya, bahwa di Pandeglang ini di Cikadun ada makomnya Syekh Maulana Mansuruddin di tebingnya. Ini seperti ini. Jadi yang menyatakan kewalian makam wali Syekh Mansur itu Syekh Sohib dan Syekh Ruyani. Dengan Syekh Ruyani. Jadi kalau memang saya mah hanya sebagai tugas dari juru pelihara, ya wallahualam hidupnya hanya belum beberapa kan gitu. Ini maka sedangkan sudah 336, ya alhamdulillah. Tapi ya tidak ada istilahnya melebihi sifat yang negatif. Walaupun ada yang baru memberikan syariah, saya wallahualam. Saya bawa ya memang dari Kenadiran juga, Kenadiran Banten. Saya nggak tahu lah, hanya sebatas riwayat itu. Karena apa? Saya mah hanya tugas pemerintah. Kalau masyarakat, kita mau berbicara apapun juga bisa dikatakan lahirnya juga hanya baru beberapa tahun kan gitu. Berarti dinasnya mah di Cagar Budaya apa ya? Di Cagar Budaya, di BPCB, peninggalan Cagar Budaya. Peninggalan Cagar Budaya. Iya, tapi ya memang tempatnya seperti ini, situs. Iya, betul. Jadi memang apa yang Abah telah sampaikan tadi, memang saya pun mendengar dari para sesepuh
bini sepuh ya yang ada di Pandeglang ini, terutama ya di kalangan para kiai, para ajengan. Ketika saya bersilaturahmi juga dengan Ki Mehmet ya, Ki Sihabuddin Tubagus Muhammad Idris Caringin almarhum, beliau juga memang pernah menyatakan, jadi janten anu yang ngaranna wali kan uninga wali deui gitu tah gitu. Jadi anu nganyatakeun makam wali di Cikadueun eta Syekh Sohib Kadupinang, anu menyatakeun makam wali di Cigondang Syekh Daud eta Syekh Asnawi Caringin gitu tah. Ya kadinya nyambung. Sedangkan Syekh Asnawi Caringin pun muridnya Syekh Sohib Kadupinang ya, begitu. Gitu, pokoknya kata saya subhanallah ya, memang ya intinya ya hanya ya para wali yang memiliki dimensi-dimensi itu. Iya jelas. Kenapa dasarnya Pandeglang itu kalau nggak salah 86 situs peninggalan, 86 situs. Cuman untuk Pandeglang tidak diaktifkan oleh dinas. Nah, karena tahun 2022 sekitar bulan setelah Juli, wallahualam ya. Biasanya mah kan diaktifkan, ada istilahnya lama cek orang teh ngajantenkeun kabungahan gitu ya. Betul. Setiap tahun, setiap sasi aya insentif aya nama. Enggak ada. Daya atau setahun paling. Daya mohon. Jadi memang betul-betul ya punten banyak. Jadi memang betul-betul ya para wali mah cek ngomong kasar lah aing teh dibereku pemerintah gitu. Malah mah aing lebih kuasa. Ya banyak. Iya. Ya cek ngomong kasar punten ya banyak. Kalau Mas Syekh Mansur. Iya. Tas teu aya secara jasad mah, secara dohir mah gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu. Bisa ngahirupan anu araya urang. Hidup dan mati. Malahan orang yang hidup mengikut kepada yang mati kan gitu. Kenapa dasarnya itulah di situ kewalian karomahnya banyak. Jadi kita meminta berkahnya aja lah. Amin. Apa yang kita cita-citakan Allah mengabulkan. Musabah beliau. Amin. Ya aulia Allah, ya waliullah, mohon disampaikan kepada Allah kan. Amin. Gitu. Amin. Hajatnya mah apa aja itu mah. Iya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih ya keadaannya seperti inilah. Iya. Wallahualam ke depannya mah. Informasi ini apa yang telah Abah sampaikan betul-betul sangat bermanfaat untuk kami, terutama ya kalangan milenial ini, Pak. Regenerasi ke bawah ini. Betul. Agar tidak mati sejarah ya, Pak. Amin. Ya itulah untayan beberapa hikayat ya dari Abah selaku juru kunci di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Oke sahabat, nanti kita lanjut melihat beberapa tempat di makam keramat Syekh Mansur Cikadueun. Ini kan, ini tempat para penjarah ya ke makam Syekh Mansur. Nah di luar sahabat bisa melihat ya, di sini kita dapat menyaksikan ini ada ini yang namanya sebuah kima ya sahabat. Jadi kima ini dari ujung kulon. Ini asli kima dari ujung kulon. Ini besarnya kurang lebih ini yang satu itu tuh. Nah itu yang itu lebarnya tuh hampir kurang lebih kisaran 80 cm. Yang ini kisaran 60 cm. Jadi inilah perwujudan yang namanya sebuah kima. Jadi kima itu kerang, dia kerang sejenis kerang purba. Dan ini asli dari ujung kulon nih teman-teman. Jadi tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Abah Saifullah ya. Tadi beliau pun sempat menerangkan ini sebuah kima dari ujung kulon. Jadi kan ada satu riwayat ya bahwa Syekh Mansur Cikadueun menolong salah satu raja harimau, yaitu tadi Ki Langlang Buana. Jadi beliau ketika terjepit oleh sebuah kima. Nah jadi inilah kima ini ya seperti ini gitu loh sahabat. Jadi sahabat bisa melihat kita lebih dekat ya.
Jadi ini Kima ini asli dari ujung kulon. Saya belum megang ini, pengen tahu saya. Ya Allah, bener ya. Ini tadi informasinya bahwa sebelah ini nih, jadi sebelah aja ini beratnya 40 kilo. Jadi kalau dua berarti 80 kilo. Ya Allah, bener. Berat asli. Ya Allah ya Robbi. Jadi ya inilah sebuah Kima ya, yang mana ada satu riwayat bahwa Syekh Mansuruddin Cikaduan menolong salah satu raja harimau, dan beliau dengan karomahnya membaiat raja harimau untuk tidak mengganggu anak cucunya. Dan inilah sahabat makam Syekh Mansur. Assalamualaikum Kibuyut. Jadi sahabat, saya berada di salah satu lokasi makam keramat Syekh Mansur, dan ini berada di luar ya, di luar makbaroh. Jadi itu di belakang tembok keramat Syekh Mansur itu, makam Syekh Mansur itu kan jarang yang tahu tuh, jarang loh, karena terhalang oleh tembok. Dan ini saya tadi coba keluar dari pintu di sana itu, saya lihat ya di sini memang betul banyak sekali ya makam-makam kuno. Ini beberapa makam kuno yang memang ini diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Kita lihat dari batu nisannya aja tuh. Ini nampak betul-betul nih makam-makam tua ya. Cuman wallahu alam, saya tidak mendapatkan keterangan ini makam siapa. Cuman di sini memang di bagian halaman luarnya ini, di sini banyak sekali makam kuno. Nah itu loh sahabat. Nah jadi itu di balik tembok itu makam keramat Syekh Mansur Cikaduan. Oke, coba nanti kita lihat ya. Kita lihat. Nah ini nampak sahabat batu nisannya. Subhanallah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Punten numpang-numpang. Assalamualaikum ya aulia Allah. Nah ini sahabat. Jadi ini posisinya saya berada di balik tembok. Yang biasa kalau kita jarah kita kan nggak bisa melihat tuh karena terhalang tembok sahabat. Jadi ini, nah kita lihat nanti ini di bagian, nah ini makam, nah dan ini makam waliullah yang termasyhur di Banten, yang mana kita tahu ini makam Syekh Mansur Cikaduan. Subhanallah. Dan itu di samping makam beliau itu adalah makam istrinya. Oke sahabat, kita lanjut ya. Oke sahabat YouTuber, terima kasih yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi para pecinta jarah waliullah, apabila sahabat berjarah ke makam keramat Syekh Mansur Cikaduan, sahabat nanti bisa bertemu langsung dengan Abah Saifullah.
yang mana tadi saya pun banyak mendapatkan pemaparan dari beliau. Oke sahabat, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.